Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Selamat datang di media edukasi SDIT Rodatul Janah. Berjumpa kembali bersama Bu Mega. Kali ini kita akan belajar tentang peristiwa penting seputar proklamasi. Sebelum masuk ke materi, mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita simak video berikut ini. Hari ini kita mulai dengan menyaksikan video pengumuman tentara Amerika Serikat kepada negara Jepang yang mengenai dua kotanya yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa kekalahan Jepang inilah yang akhirnya membuat bangsa Indonesia untuk segera mempersiapkan proklamasi kemerdekaannya. Kita akan belajar tentang peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Hal itu menandai berakhirnya penjajahan oleh Belanda. Setelah itu, Indonesia diduduki oleh Jepang yang berlangsung singkat sekitar 3,5 tahun. Hal ini terjadi karena Jepang kalah melawan sekutu. Jepang menyerah tanpa syarat setelah dua kotanya yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Bangsa Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Untuk mencapai proklamasi tersebut, bangsa Indonesia melewati berbagai peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan adalah sebagai berikut. Peristiwa yang pertama, pembentukan BPUPKI. Akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau kepanjangannya Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI diketuai oleh Rajitman Widoyo di Ningrat dan bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. BPUPKI mengadakan sidang resmi dari tanggal 28 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan sebuah rumusan negara yaitu Pancasila. Peristiwa yang kedua, pembentukan PPKI. BPUPKI pada tanggal 2 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa yang ketiga, Jepang menyerah kepada sekutu bulan Juli 1945. Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki, mendorong diubahnya tanggal kemerdekaan Indonesia menjadi tanggal 24 Agustus 1945. Namun, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu inilah yang mengakibatkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Peristiwa yang keempat, peristiwa Rengas Dengklok. Ketika Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan, golongan muda meminta untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi golongan tua menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Perumusan naskah proklamasi.
Perumusan naskah proklamasi dilakukan di Rumah Laksana Manamuda, Maeda, Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Naskah proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah teks proklamasi jadi, lalu diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Hal itu dilakukan atas usul dari Soekarni. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Setelah selesai, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendra Diningrat. Pengibaran bendera yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya yang merupakan ciptaan dari W.R. Supratman. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Itulah beberapa peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Setelah ini, kalian mengerjakan tugas, yaitu mencari biografi dari 3 tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi. Kalian bisa cari melalui media internet ataupun buku sejarah. Lengkapi biografinya seperti ini ya. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan peran dalam proklamasi. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini telah selesai. Silakan kerjakan tugasnya. Kalian bisa mendapatkan informasi melalui media massa ataupun internet. Semoga anak-anak dapat memahami materi kali ini ya. Yuk ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDTRJ Ceria.